Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kita tahu dulu sekali ini Jazirah Arab sangat tandus, kemudian dimulailah peradabannya, dimulailah kehidupannya dari Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya Siti Hajar. Makin kemudian terus akhirnya anak cucu turunannya dan akhirnya sampai pada Muhammad SAW. Ya. Dan saat itu kota-kota besar ya, terutama kota metropolitannya itu terkenal dengan sebutan Syam ya. Jadi Syam ini rupanya kalau misalnya ini Mekah, dia ada di atasnya ya, di utaranya seperti itu ya. Dan ini juga kalau kita membaca sirah Rasulullah sering Syam itu disebut-sebut ya. Dan kaitan hari ini untuk kita cerita tentang Syam ini tentu dengan kehadirannya Muhammad SAW. Ya. Baik, inilah silsilah Nabi Muhammad SAW, mulai dari sebetulnya ya beliau adalah turunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Tentu Nabi Ismail juga kita sudah sangat tahu beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini terus menurun sampailah kemudian kakek buyutnya Muhammad yaitu Hashim. Maka Rasulullah beserta keluarganya ini setelah dari Hashim maka disebutnya Bani Hashim ya. Sampailah kita juga sudah tahu bersama sirah Rasulullah ya, sampai di Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya beberapa anak, salah satunya Abdullah, yang ternyata Abdullah ini adalah ayahanda dari Muhammad ya. Dan kalau kita baca sirah lebih lengkap lagi ya, Rasulullah Muhammad ternyata didukung oleh paman-pamannya, tapi juga ada pamannya juga yang menentangnya ya, yaitu Abu Lahab ya. Dan kemudian juga ada ya sepupu juga dari keluarga Abdul Manaf ya, dari Bani Abdul Manaf, yaitu Abu Sufyan ya. Abu Sufyan juga pada saat itu bersama Abu Lahab menentang Muhammad SAW ya. Kemudian kita tahu juga kehidupan Rasulullah yatim sejak dalam kandungan, kemudian jadi piatu di usia sangat kecil, kemudian dirawat oleh Abdul Muthalib, dan kemudian Abdul Muthalib juga meninggal, akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Thalib, ayahanda dari Ali bin Abu Thalib. Dan kemudian kita akhirnya tahu persis juga bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian keluarganya. Ya. Saya ulas sedikit ini karena kita ya memang seharusnya bahkan wajib sekali untuk ya mempelajari sirah Rasulullah, dan bahkan kita ulang-ulang, bahkan kita dari versi-versi ulama yang berbeda, sehingga akan terjadi peta-peta informasi tentang sosok Muhammad SAW. Ya. Dan kali ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang kelahirannya ya. Ini ada satu tempat ya, kalau kita pergi ke Mekah, tapi sekarang sudah jadi maktabah ya, sudah jadi perpustakaan ya. Rasulullah kita tahu, Nabi Muhammad kita tahu dalam sejarah beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, itu diperkirakan 22 April tahun 571 Masehi. Jadi ada kurun waktu sekitar 571 tahun ya dengan kelahirannya Isa alaihissalam. Baik, yang hari ini kita mau bercerita adalah, jadi dinyatakan dalam As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW, ketika sedang mengandung Nabi SAW, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Ya, Masya Allah. Tadi kita sudah lihat sedikit petanya ya, Syam ada di mana ya, Mekah di mana, Syam ada di mana gitu. Jadi Aminah mengatakan seperti itu. Ya. Nah ini dia ya di ujung sini, Masya Allah tuh cahayanya sampai sini, jauh banget. Kemudian Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan dengan sanadnya bahwa Aminah binti Wahab bercerita, ya Aminah ini ibunda dari Muhammad, ya, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Ya, jadi ini lebih jauh lagi setelah lahir Muhammad pada saat itu, cahayanya bukan lagi hanya sampai Sam, tapi sampai ujung timur, ujung barat. Ya. Kemudian, ya Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman ibnu
Abu Ash yang menuturkan, ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya. Lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Kemudian Al-Qadi'iyat meriwayatkan dari Ashifa, Ibunda Abdurrahman bin Auf yang membidani kelahiran Nabi SAW, dia bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah SAW dan menerangi semua istana di Syam. Masya Allah. Jadi kelahiran Muhammad saat itu sudah penuh cahaya, ya. Baik makna dari cahaya sesungguhnya dan juga makna dari cahaya yang menerangkan kehidupan, ya, Masya Allah. Bahkan bukan hanya Ibunda Aminah saja yang bercerita tentang cahaya itu, ada saksi-saksinya, ya, termasuk ya Ibunda Abdurrahman bin Auf itu namanya Ashifa yang membidani kelahiran Rasulullah ini. Beliau juga melihat cahaya yang menerangi istana di Syam. Ya, tadi kita sudah lihat Mekah ada di mana dan di Syam, Masya Allah kalau sampai bisa lihat seperti itu, ya. Apakah ini sebuah maknawi ataukah memang sesungguhnya, wallahu alam bisawab, tapi ini diambil dari hadis-hadis di dalam riwayat Rasulullah SAW. Kemudian asal mula Nabi Muhammad itu seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung, lalu orang itu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Ya. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Jadi itulah mengapa Ibunda Aminah menamakan ya bayinya ini Muhammad. Ya. Dan juga buat bapak-bapak ya atau bapak mempunyai anak yang kemudian memberi nama depannya Muhammad, Masya Allah, Insya Allah ya, apa yang perilaku Rasulullah sebagai uswatu hasanah juga ya, itu masuk juga kepada orang-orang yang bernama Muhammad dan juga dipuji oleh penduduk langit dan bumi, Masya Allah. Itulah mengapa banyak orang menamakan nama awalnya Muhammad, ya salah satunya adalah ini, ya. Baik, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memberi nama nabinya Muhammad tak kala beliau masih berupa nur. Ya, ini sebuah kajian, memang kajian ini tidak umum. Kajian ini biasanya dikaji dalam ilmu tasawuf bahwa Muhammad ini ya luar biasa kedudukannya, termasuk mungkin nanti Bapak Ibu pernah dengar ada tentang istilah Nur Muhammad, cahaya Muhammad, ya. Jadi rupanya Allah bukan hanya ya memberikan nama Muhammad itu pada saat dia sudah keluar sebagai seorang bayi, tetapi sewaktu masih nur, masih cahaya atau masih ruh sudah diberi nama oleh Allah ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya. Al-Maidah 15 ini banyak sekali dalam tafsir-tafsir yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang luar biasa ya. Salah satunya adalah, jadi dikatakan dilihat dari urutan penyebutan ayat ini menjelaskan bahwa nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad atau ruh Nabi Muhammad sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ini salah satu tafsir dari Al-Maidah ayat 15 ini ya, dengan kaitannya tentang nur atau cahaya atau ruhnya Rasulullah. Baik, kemudian dalam Kasyaf Al-Kafa wa Muzil Al-Ibas ya dicantumkan bahwa Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, ya, aku bertanya, wahai Rasulullah, demi Allah, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, nur nabimu wahai Jabir. Cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, juga belum ada surga, neraka, dan malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin, dan manusia. Ya. Jadi dari cerita dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an ini, ya Rasulullah menjawab nur nabimu.
Ya, walau alam bisawab, tapi ini ada tercantum dalam sebuah kisah dan dalam sebuah hadis yang tadi diungkapkan oleh para ulama. Ya. Dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qattan dicantumkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan." Ya. Jadi kalau kita bicara cahaya ini luar biasa, kita tidak bisa hanya mengartikan cuma cahaya biasa yang ada di dunia ini, tetapi cahaya yang luar biasa, nur yang luar biasa. Dan tentu ya ini adalah kuasa Allah untuk menciptakan apapun yang Allah mau. Dan kalau dari informasi yang kita lihat ini bahwa ya Rasulullah atau Nabi SAW bersabda, "Aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan." Tentu kajian ini makanya mengapa dia tidak biasa ya. Kajian ini tidak dikaji hanya pada taklim-taklim yang biasa saja, tapi biasanya dikaji oleh taklim-taklim yang ranahnya ke tasawuf atau kesufian. Ya. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi nabi?" Ya, Rasulullah SAW menjawab, ketika Adam masih antara ruh dan raga. Jadi ketika Adam masih diolah ya, diadon oleh Allah untuk menjadi seorang manusia, ya Muhammad sudah diangkat jadi nabi ya. Nah, mengapa redaksi hadis itu bukan diangkat menjadi rasul? Jawabannya adalah karena Muhammad ya sejak dulu adalah nabi yang diberitahu oleh Allah tentang Al-Qur'an dan diajarkan kepadanya. Ya, beliau baru menjadi seorang rasul atau utusan setelah hidup di Makkah, tempat Allah menciptakan beliau sebagai manusia lalu menjadikan beliau rasul. Ya. Baik, kemudian kalau bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa konsep Nur Muhammad tidak perlu dibikin ruwet. Ya, karena ulama-ulama mengatakan begitu, karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, ya, bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan makhluk lainnya. Makanya kalau orang-orang tua kita dulu atau sekarang masih banyak juga ya orang-orang yang membaca kitab Qasidah Bersanji. Bersanji itu kan adalah sebuah lantunan kisah-kisah Rasulullah. Itu ada salah satu kalimatnya yang tentu dalam bahasa Arab ya, yang artinya aku mengucap sholawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Jadi kalau orang tua kita yang termasuk ayah saya itu waktu di Sulawesi Selatan, waktu beliau di daerah yang disebut Rapang, ya beliau cerita bahwa setiap malam Jumat, ya sebagaimana tadi Bu Retno, anak-anak ini dikumpulkan untuk membaca Qasidah Bersanji, ya. Kenapa harus dilantunkan? Karena ternyata otak kalau kita membaca sebuah cerita kemudian dilantunkan dengan sebuah irama itu mudah diingat atau dikisahkan dalam bentuk sebuah ya pada saat kita membacanya terasa itu ada alunan-alunan suara, maka otak akan mengingatnya atau menyimpan di otak dengan memori yang sangat kuat ya. Dan salah satu kalimatnya adalah ini. Dan saat ini tentang Muhammad, alhamdulillah banyak sekali kajian-kajian para guru-guru atau para ulama tentang Muhammad. Salah satunya adalah Muhammad Nabi untuk semua. Ya. Jadi saya memperlihatkan beberapa buku di sini bahwa alhamdulillah ini Allah memberi petunjuk pada para ulama untuk kaji Rasulullah dari sisi-sisi lainnya. Ya. Dan bahkan ini bukunya Michael Hart ini ada ya tentang buku yang luar biasa ini ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Michael Hart bahwa ada nih 100 orang ya rankingnya yang memberikan pengaruh besar pada manusia dalam sejarah ya. Jadi ada 100 dan kalau dari kita lihat dari buku itu ya paling nomor 100 itu Niels Bohr ya. Kemudian ada lagi di atasnya dan kita lihat yang ke-10 baru Albert Einstein menurut Michael Hart ya. Kemudian Christopher Columbus yang ke-9, kemudian Johann Gutenberg, T.S. Eliot yang membuat kertas ya. Saint Paul itu urutan ke-6, Konghucu urutan ke-5, kemudian Buddha Gautama urutan ke-4, Isa alaihissalam saja menurut Michael Hart itu adalah urutan ke-3. Ya, urutan kedua menurut beliau itu ada Isaac Newton dan menurut Michael Hart itu yang pertama itu betul-betul Muhammad SAW.
Saya juga punya pengalaman seperti Ibu Retno waktu kecil gitu, waktu saya remaja malah ya, bukan lagi kecil, waktu kecil terbiasa dengan cerita Rasulullah dari berbagai cerita para ustadz pada saat itu. Dan pada saat waktu SMA setelah disampaikan oleh guru tauhid kami, waktu itu saya sekolah di Al-Azhar, tentang bukunya Michael Hart ini, dan buat saya pribadi sebagai anak-anak remaja pada saat itu langsung merasa, ya Allah, ya ini Muhammad nomor 1 dari 100 orang yang kita tahu juga dalam sejarah, ini semua berpengaruh pada kehidupan manusia. Ya. Dan itu yang membuat saya pribadi sampai sekarang ingat, dan ini hari ini juga saya tampilkan ya apa yang saya ingat ya, karena memori-memori anak-anak dan remaja ini Masya Allah. Ya. Dan kemudian ya karena waktu itu saya juga alhamdulillah masuk sekolah kedokteran, dan setelah jadi dokter mendapatkan buku Rasulullah Sang Dokter. Ini juga dari Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Said. Ini waktu saya baca-baca. Jadi waktu saya baca ini sudah dokter ya, saya sudah dokter. Saya baca-baca, luar biasa banyak sekali ya ajaran-ajaran atau tips-tips atau kiat-kiat Rasulullah itu betul-betul Rasulullah Sang Dokter gitu ya. Ada satu yang sangat saya sangat memorinya jadi sangat menyenangkan pada saat itu, dan betul-betul ya Allah Rasulullah ini Sang Dokter gitu ya, adalah tentang anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia salah satunya ya, karena ini tidak banyak waktunya. Salah satunya adalah jadi begini, pada ini kalau kita lihat sejarah ya, jadi pada tahun 1996 ya, ini ya, ilmu kedokteran modern masih menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah 340, ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi suatu susunan. Itu tahun 96. Ya, alhamdulillah tahun 96 juga saya sudah dokter dan mendapatkan buku ini gitu ya. Nah, kemudian tahun 98 ya, ilmuwan anatomi kembali melakukan penelitian terhadap persendian yang menyatu lalu memisah-misahkan. Akhirnya mereka menemukan bahwa jumlah seluruh persendian tersebut adalah 360. Jadi buku ini waktu itu saya baca sekitar tahun 2000 ya. Jadi tapi tahun 96 saya sudah jadi dokter, dan kemudian tahun 2000 dapat buku ini, terus ini bukunya sangat fresh pada saat itu mendapat kayak gini ya gitu. Namun apa yang terjadi di lembar-lembar buku berikutnya ya, kemudian ya disampaikan bahwa ya pada tahun 6 Masehi ini ya, Rasulullah itu kan hidup di saat itu ya, Rasulullah SAW ya sudah ada hadisnya yang menyatakan sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Barang siapa yang mampu dalam setiap hari membebaskan satu persendian dari api neraka, maka hendaklah dia kerjakan. Ada yang bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takbir, atau mengucapkan lafal tasbih, atau menyingkirkan duri dari jalan, atau menyuruh kepada kebaikan, atau mencegah dari kemungkaran. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi ilmuwan itu baru di abad 20 menemukan bahwa sendi itu 360. Ya. Tapi jauh sebelumnya itu tahun 6 Masehi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sendi itu 360. Ya. Makanya kita supaya sendi-sendi ini terhindar dari api neraka, ini beliau kasih tips. Ya, sering-sering baca Allahu Akbar, sering-sering baca Subhanallah, sering-sering ya menyingkirkan duri di jalan, atau sekarang mungkin duri di jalan mungkin sedikit ya, menyingkirkan mungkin tisu atau sampah di jalan ya, dan menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran ya, Masya Allah. Ya. Dan kemudian juga ya dalam kajian-kajian sekarang rupanya kalau kita sakit-sakit sendi itu kita bisa sambil usap-usap kita bacakan ya Allahu Akbar, Subhanallah ya, dan juga kita melakukan ya apa yang tadi disuruh oleh Rasulullah, yaitu menyingkirkan duri di jalan sebagai makna untuk ya melihat adakah yang bahaya di sekitar kita lalu kita singkirkan, dan tentu menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ya. Alhamdulillah ya, itu unik ya, sendi-sendi itu yang akhirnya yang tadinya ngilu-ngilu ya dia kembali terasa nyaman, Masya Allah ya.
Baik, kemudian juga ya tentang Muhammad sebagai seorang pedagang, ini juga sudah banyak sekali para guru ya membahasnya ya dalam menjalankan entrepreneurnya ini, itu terinspirasi atau ya mengambil contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam.